Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Bapak doakan semoga anak-anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam masa bulan puasa kali ini, semoga anak-anak Indonesia pun dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi dan pemaparan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN kelas 6 tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Baik anak-anakku, ya, sebelum ke materi yang pokok, ya, biar kalian menambah semangat untuk belajar, silahkan ya kalian amati. Bapak akan menampilkan video animasi berikut ini. Sip, udah beres. Kaget. Kamu ngapain di sini? Liatin kamu buang sampah. Apa sih? Kok tatapannya tajam gitu? Kamu tahu tidak, yang barusan kamu lakukan itu apa? Barusan aku buang sampah. Kamu tidak lihat itu? Ya lihatlah. Terus, kenapa buang sampah di sini? Ya, deket dari rumahku. Noh. Aduh, kamu itu. Begini nih masalah serius bangsa ini. Tidak pernah mau sadar. Coba kamu pikir. Kamu buang sampah di sembarang tempat itu bisa menyebabkan banyak dampak buruk. Idih, lebih banget. Sampahnya juga nggak seberapa. Aduh, dengar ya, dengar. Kamu buang sampah di sini mungkin terdengar biasa saja. Tapi, coba bayangkan ke depannya. Akan banyak orang yang termotivasi mengikutimu buang sampah di sini. Bayangkan sampah akan terus bertambah dan tidak terbendung. Itu bisa menimbulkan banjir akibat sampah yang memenuhi aliran sungai dan saluran pembuangan. Sampah ini juga akan menimbulkan polusi, mencemari udara yang kita hirup, air yang digunakan untuk minum dan mandi dan lain-lain. Sampah ini juga akan melahirkan berbagai jenis penyakit. Mau begitu? Ih, beneran begitu? Ya iyalah, bukan kaleng-kaleng. Serem juga ya. Ya udah deh, aku ambil lagi sampahnya. Nah, bagus. Bila membuang sampah sembarangan sudah menjadi pola hidup sehari-hari, maka sangat diperlukan kesadaran diri masing-masing dampak buruk yang bisa ditimbulkannya, seperti banjir. Global warming, penyakit, polusi, dan masih banyak lagi. Buanglah sampah pada tempatnya. Pelihara bumi kita ini agar generasi selanjutnya dapat menikmati kehidupan yang layak. Nah, itulah anak-anak videonya. Sekarang ya masih berkaitan dengan video tadi. Silakan ya kalian dengarkan dan nanti silakan kalian baca bacaan yang akan Bapak bacakan berikut ini. Dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya.
Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita, sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. 1. Menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. 2. Dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil terjadilah banjir. 3. Menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur, sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. 4. Mencemari air atau sungai dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat, antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, mengganggu pelayaran. Baik anak-anakku, sekarang setelah kalian mendengarkan dan membaca bacaan tadi, silakan kalian tuliskan 5 informasi yang penting dari bacaan tersebut. Baik anak-anakku, Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan tadi. Informasi yang penting dari bacaan tadi adalah 1. Pandangan salah tentang sampah oleh sebagian masyarakat. 2. Sampah menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. 3. Sampah dapat menyebabkan banjir. 4. Sampah menimbulkan penyakit. Dan yang terakhir, sampah mencemari air atau dalam hal ini adalah sungai dan laut. Baik anak-anakku, setelah kita mendapatkan 5 informasi penting dari bacaan tadi, sekarang kita bisa mendapatkan infografisnya. Berikut infografis tersebut.
Anak-anakku, untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah, tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, sekarang silakan kalian perankan sebagai tokoh masyarakat. Nah, sebagai tokoh masyarakat ya, kalian diminta untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Anak-anakku, untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kegiatan yang berkaitan dalam menjaga lingkungan, silakan kalian lengkapi format berikut ini. Berikut Bapak berikan alternatif jawaban dari format tersebut. Tujuan penyuluhan yaitu mengurangi sampah yang dihasilkan masyarakat. Sasaran penyuluhan adalah masyarakat sekitar. Kemudian topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan adalah bank sampah atau daur ulang sampah. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab masyarakat yang akan dihimbau melalui penyuluhan adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan kalian bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.